Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmatul Jannah, nomor induk mahasiswa 122101830026, kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A, IAIN Tulung Agung. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran Bahasa Indonesia materi teks prosedur sesuai dengan KD 4.6 kelas 7 SMP. KD 4.6 yang berbunyi yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam teks prosedur dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan isi secara lisan. Pada pembelajaran ini saya menggunakan metode citizen procedure, yakni salah satu metode pembelajaran yang digunakan guru untuk membimbing siswa agar berperan aktif dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selain itu, siswa dilatih untuk menyampaikan secara lisan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap selalu jaga kesehatan ya di tengah pandemi virus COVID-19. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, kita diwajibkan untuk belajar di rumah saja. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita harus mengawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, pembelajaran pada siang hari ini yaitu teks prosedur. Pada pembelajaran hari ini yaitu teks prosedur. Apakah di sini ada yang mengetahui maksud dari teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Contohnya, prosedur tentang cara membuat telur dadar. Langkah pertama yaitu menyiapkan wadah dan garpu. Langkah kedua, ambil 1 telur ayam. Langkah ketiga, pecahkan dan masukkan ke dalam wadah. Langkah keempat yaitu aduk telur ayam hingga putih dan kuning ayam tercampur dengan rata. Langkah yang kelima yaitu masukkan garam, bawang merah yang dipotong tipis-tipis dan tambahkan penyedap rasa. Langkah keenam yaitu ambil penggorengan. Langkah ketujuh, masukkan minyak goreng ke dalam penggorengan, lalu hidupkan api dan panaskan minyak. Langkah yang kedelapan, masukkan telur yang di dalam wadah ke penggorengan. Langkah kesembilan, tunggu hingga matang, kemudian balikkan telur menggunakan spatula. Kemudian tunggu lagi hingga matang atau berwarna kecoklatan. Langkah yang ke-10 yaitu setelah telur matang, ambil piring, kemudian angkat telur dari dalam penggorengan menggunakan spatula. Kemudian taruh di atas piring. Demikian prosedur pembuatan telur dadar. Pada pembelajaran hari ini yaitu teks prosedur. Apakah di sini ada yang mengetahui maksud dari teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan. Contohnya, prosedur tentang cara membuat telur dadar. Langkah pertama yaitu menyiapkan wadah dan garpu. Langkah kedua, ambil 1 telur ayam.
Langkah ketiga, pecahkan dan masukkan ke dalam wadah. Langkah keempat yaitu aduk telur ayam hingga putih dan kuning ayam tercampur dengan rata. Langkah yang kelima yaitu masukkan garam, bawang merah yang dipotong tipis-tipis dan tambahkan penyedap rasa. Langkah keenam yaitu ambil penggorengan. Langkah ketujuh, masukkan minyak goreng ke dalam penggorengan, lalu hidupkan api dan panaskan minyak. Langkah yang kedelapan, masukkan telur yang di dalam wadah ke penggorengan. Langkah kesembilan, tunggu hingga matang, kemudian balikkan telur menggunakan spatula. Kemudian tunggu lagi hingga matang atau berwarna kecoklatan. Langkah yang ke-10 yaitu setelah telur matang, ambil piring, kemudian angkat telur dari dalam penggorengan menggunakan spatula. Kemudian taruh di atas piring. Demikian prosedur pembuatan telur dadar. Selain kita mengetahui pengertian teks prosedur, kita juga harus memahami apa sih struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian tujuan. Pada bagian pertama yaitu judul. Judul di dalam teks prosedur, kita juga harus memahami struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian tujuan. Pada bagian pertama yaitu judul. Judul di dalam teks prosedur memberikan informasi mengenai tujuan akhir dari teks prosedur. Contohnya, prosedur pembuatan telur dadar. Langkah yang kedua yaitu bagian material atau bahan. Bagian material bisa mencakup beberapa hal, seperti alat, bahan apa saja dibutuhkan untuk membuat atau melakukan sesuatu, seperti membuat makanan, kerajinan tangan, dan lain-lain. Langkah yang ketiga yaitu harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur tersebut. Selain itu, kita juga harus memahami unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama yaitu konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau berurutan. Contohnya, kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Yang kedua yaitu kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Contohnya, masukkan garam, bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis, dan tambahkan penyedap rasa. Yang ketiga yaitu verba material, yaitu segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, potong cabai, haluskan bahan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu verba tingkah laku. Segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contohnya, tunggu sekitar 5 menit, tunggu sampai matang, dan lain-lain. Yang kelima yaitu partisipan manusia. Teks prosedur adalah teks yang ditujukan kepada manusia, baik untuk dibaca maupun didengar. Oleh sebab itu, teks prosedur wajib mengikut sertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Yang keenam yaitu penanda atau bilangan urutan. Umumnya, penanda urutan pada teks prosedur berupa angka atau numbering. Namun, beberapa ada yang menggunakan penanda bulat, seperti titik. Yang ketujuh yaitu kalimat interrogatif atau pertanyaan, yaitu kalimat yang di dalamnya berisi tentang pertanyaan
yang berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Contohnya, apakah sudah paham? Apakah sudah dimasukkan? Yang kedelapan yaitu kalimat deklaratif. Adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan. Fungsi dari kalimat ini adalah untuk memberikan informasi atau berita mengenai suatu hal. Selain memahami pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, unsur kebahasaan, kita juga harus memahami jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana menyajikan teks prosedur secara singkat, padat, dan jelas. Umumnya, jenis teks prosedur ini hanya mencakup tidak lebih dari 3 langkah saja. Contohnya, cara mematikan televisi, cara mematikan handphone, dan cara mengirim pesan melalui email. Yang kedua yaitu teks prosedur protokol, yakni teks prosedur yang berisi tentang langkah-langkah kerja yang tidak terlalu ketat. Jenis teks prosedur ini dapat diubah dan dapat dilakukan tidak sesuai dengan urutan. Contohnya, cara memasak mie instan. Yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang terdiri dari banyak langkah yang harus diikuti. Langkah-langkah tersebut bahkan berjenjang menggunakan sub-langkah-langkah. Contohnya, cara mematikan komputer yang benar dengan menggunakan Windows 8. Selain itu, kita juga harus memahami ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja aktif. Yang kedua, menggunakan kata perintah atau imperatif. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung. Tujuan untuk mengurutkan kegiatan atau langkah-langkah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan cara. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan video teks prosedur secara lisan, yaitu praktik pembuatan telur dadar.
Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.